Bagi kita biasa, tapi bagi dia hamba Tuhan yang dia nangis sama Tuhan. Tuhan bilang begini, apapun yang kau tunggangi, jangan lupa kalau kau dari telur bagi 3 asalnya, tetap rendah hati. Iya Tuhan, aku janji. Saya dengan berkat yang Tuhan percayakan, kita bisa makan di restoran paling hebat. Gembala Kuala Lumpur bilang, Pak nggak bisa, ini orang mau ngajak makan di restoran, masa? Sebentar, restoran mama dulu, sebentar. Restoran mama sebentar. Saya mesti duduk ambil firman Tuhan, terima kasih Tuhan. 7-8 years ago, Tuhan ajar saya itu jadi hamba Tuhan bergantung kepada Tuhan lewat roti telur ini. Tapi saya nggak makan 2 dan minum air, nggak kenyang enggak ya. Icip ya. Habis itu kita pindah ke restoran berikutnya. Itu membuat saya ingat apa yang Tuhan lakukan. Oke, kembali ke firman Tuhan. Jadi mari gunakan firman Tuhan, perkataan untuk membangun. Katakan amin. Katakan kepada kiri kanan, murid Tuhan ngomongnya bangun. Ayo. Ngomongnya benar. Lihat matanya. Pak, Bu, yang murid Tuhan ngomongnya itu membangun. Tidak marah-marah, tidak goblok-gobloki, ya. Bangun ngomongnya. Kenyataannya beda Pak dengan iman, membangun. Makanya saya mengajak kita tadi membaca di depan warta. Percaya, omongi, perkatakan untuk dirimu terlebih dahulu. Pagi-pagi setelah doa ataupun belum mandi atau apa, saya nggak tahu lah. Jangan pernah lupa memperkatakan hal itu di hadapan Tuhan sebagai iman kita sebelum kita beraktivitas. Ngomong. Oke, ada 363 kali minimal malaikat akan catat di sorga waktu Bapak itu ngomong tentang visi tersebut. Oke, itu yang pertama. Jadi mari gunakan perkataan roh, lidah seorang murid untuk memberi semangat. Yang kedua, jadi murid itu dikatakan memiliki telinga yang tajam, bukan sensi ya, sensitif terhadap sesuatu saya, yang tajam untuk mendengar. Berkali-kali saya katakan, seringkali Tuhan bicara kepada kita, bukan lewat tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba Tuhan datang. Oh, Bapak Simatupang, ada Simatupang ada ya? Dengar baik, enggak. Jangan suka nonton film inilah apa? Gentayangan, uka-uka, jangan. Ya, bukan. Enggak. Ya. Tuhan itu Tuhan yang sopan. Memang dia Tuhan yang lucu, tapi sopan dia. Ya, sopan dia. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, setiap kali dia sedang membicarakan, memperkatakan kerajaan Bapaknya kepada orang banyak, dia suka pakai ilustrasi. He used the illustration to present the kingdom of God. Semua ilustrasi yang Tuhan pakai, tidak pernah dibilang begini. Pada once upon a time, tidak pernah. Itu cuma Barney yang ngomong begitu. Tahu Barney ya? Si Kuncung. Pada suatu hari. Nah, itu si Kuncung gitu. Ya. Tuhan kasih ilustrasi yang nyata, yang benar-benar kita bisa lihat sehari-hari. Penjala ikan, apalagi? Burung pipit. Pernah lihat burung pipit? Kalau nggak pernah pergilah ke Tiger Zoo gitu ya. Mungkin ada di sana. Apalagi? Kehilangan mina, talenta, apalagi? Ayo. Semua ilustrasi yang Tuhan berikan untuk menyampaikan prinsip surgawi, untuk menyampaikan hati Bapaknya kepada orang banyak, pakai ilustrasi yang adalah kejadian hidup sehari-hari, kejadian nyata. Nah ini bagian saya artikan demikian. Seringkali Tuhan bicara kepada kita lewat peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian yang kita sendiri alami setiap hari. Kita bilang, Pak, saya tidak pernah dengar Tuhan bicara. Kayaknya Tuhan tidak pernah bicara sama saya, Pak. Salah! Kuping kita yang perlu dikatenbat oleh malaikat. Pikiran kita yang mesti dicelikkan oleh Tuhan supaya kita tahu kalau Tuhan bicara. Waktu kami lagi naik mobil, saya bilang, Pak, ada pelangi, Pak. Ini janji Tuhan. Artinya kita berangkat dengan sukacita, janji Tuhan menyertai kita pulang dengan sukacita. Benar, Pak? Pulang pergi kami lihat pelangi. Memang kebetulan orang bilang, tapi for me, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Roma 8:28 saya percaya Tuhan rancangin semuanya. Tiba-tiba update 270 orang sudah meninggal di jalan raya waktu kami pulang. Saya pikir masa kami menjadi yang ke-271, kan nggak lucu. Ya, saya bilang nggak tahu. Kami aman. Seringkali Tuhan bicara kejadian sehari-hari. Waktu jemur kain seperti saya, waktu masak, waktu di kantor, waktu ngadapin proyek yang gagal. Kenapa Tuhan? Ya. Yang jadi masalah adalah
kita cukup tajam nggak dengan? Kita cukup peka nggak dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan? Makanya di Matius 13, waktu Tuhan berikan ilustrasi penabur, ingat? Dia nabur benih di pinggir jalan, dimakan burung, berbatuan, tanah semak belukar, tanah yang baik. Itu kan kejadian sehari-hari kan? Atau nggak pernah kita lihat penabur? Saya pikir kita semua dari sawah semua, ya. Pasti kita pernah tahu lah. Oke, yang Sumatera sawahnya jarang Pak, ya tetap ada sawahnya lah. Ya. Kita tetap pernah menanam bibit dan kita lihat bertumbuh. Tuhan pakai itu semua untuk mengilustrasikan kerajaannya. Artinya apa? Kejadian hidup sehari-hari Tuhan bisa pakai untuk bicara kepada kita. Waktu gereja itu mulai dibakar di Indonesia, orang protes. Ayo, kita tuntut HAM segala macam. Sampai hari ini masih ada, memang perlulah, ya. Tapi masih ada orang berkeras kalau itu pelanggaran HAM, gereja dibakar. Enggak, itu Tuhan izinkan. Ya. Statistik mencatat sebelum kejadian di mana Jawa Timur pertama Jawa Timur Situbondo ya. Ya. Sebelum masa itu pertumbuhan di gereja di Indonesia sangat lambat. Baik secara organisasi maupun secara jumlah kuantitas. Tiba-tiba setelah 1000 gereja lebih dibakar selama 10 tahun. Jadi minimal 1 tahun ada 10 gereja, 100 gereja. 10 tahun itu 1000 gereja loh. Yang kasih tahu saya ini ketua jaringan doa nasional Indonesia. Dia ngomong langsung sama saya. Bahkan dia mau kasih flash disknya, dia mau kasih tahu datanya. Saya bilang gak usah. 1000 gedung gereja, 1000 ibadah dihancurkan. Tapi statistik mencatat di Indonesia, pemerintah bilang 18% only Christian. Benar apa benar? Ya, di Indonesia maksimal 18% Kristen. Bapak Ibu tahu, salah satu grup terbesar yang fanatik di Indonesia mengadakan sensus sendiri. Mereka menemukan more than 30% Christianity in Indonesia. Bukan kita loh, mereka loh. Makanya muncul anti pemurtatan, muncul, ngerti semua ya? Itu asalnya demikian, dari sana. Ya. Tiba-tiba mereka ngotot 2014 musik kuasa Indonesia. Ya. Tiba-tiba ngotot ada hukum-hukum yang baru dijalankan sesuai dengan kepercayaan dan agama mereka dan sebagainya macam. Karena mereka temukan demikian. Tiba-tiba statistik menemukan di akhir 2008 dari 30